Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Pagi. Pagi. Terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pertemuan kali ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reni Sabita Rizkia sebagai host di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat di era digital. Materi tersebut akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Tasya Salsabila dan Alfisya Tita. Setelah materi, akan ada sesi tanya jawab jika para peserta kurang paham ataupun ingin menanyakan sesuatu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan pemateri untuk memaparkan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari pemateri yang akan membawakan materi yang ingin kami sampaikan pada Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Alfisya Taramanda, biasa dipanggil Tita, dan teman saya Tasya Salsabila Putri, bisa dipanggil Tasya. Nah, pada Zoom untuk pertemuan pada kali ini, kami akan membahas materi mengenai masyarakat di era digital. Nah, sebelum itu kita sudah membuat PPT untuk atau PowerPoint untuk kita tampilkan pada pertemuan kali ini agar lebih jelas dalam mengilustrasikan maksud dari pembicaraan kita pada pagi hari ini. Bentar, saya tampilkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat di era digital. Kenapa kita membawa topik ini? Karena perkembangan teknologi semakin hari semakin canggih karena adanya globalisasi. Dan perkembangan teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inovasi ilmiah, kebutuhan masyarakat yang menciptakan solusi, dan revolusi industri yang meningkatkan efisiensi produksi dan globalisasi. Nah, kemajuan komunikasi sendiri, terutama melalui internet, mengubah cara orang berbagi informasi. Dukungan kebijakan pemerintah membantu riset dan pengembangan, sementara permintaan pasar mendorong perusahaan untuk berinovasi. Semua faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, alasan kita membawa topik ini karena adanya globalisasi membuat teknologi semakin berkembang. Tentunya kita sebagai masyarakat bukan hanya diam saja, tapi harus mengikuti perkembangan yang ada. Itu namanya perubahan sosial. Nah, dari mengikuti perkembangan kita menjadi tahu dan dapat mempermudah kita untuk mengakses seluruh informasi yang ada di berbagai dunia dan mempermudahkan kita untuk berkomunikasi dengan seseorang lain atau dengan kerabat kita dan dari kejauhan. Untuk pengertian masyarakat di era digital sendiri, yaitu kelompok yang hidup dalam lingkungan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan interaksi cepat melalui internet, sementara akses informasi menjadi mudah dan instan. Perubahan sosial terjadi karena adanya media sosial yang mengubah dinamika interaksi dan menimbulkan tantangan seperti disinformasi. Nah, kehidupan kehidupan masyarakat di era digital ini pastinya lebih canggih daripada masyarakat yang dulu. Yang dulunya perlu tatap muka untuk berkomunikasi, sekarang tidak diperlukan karena kita bisa melalui teknologi, yaitu handphone. Banyak sekali yang sudah menggunakan seperti robot AI, teknologi yang canggih seperti sosmed, media sosial, banyak ya banyak digunakan sekarang. Nah, tentunya adanya perkembangan teknologi ini bukan merubah pada masyarakat saja, tapi ada beberapa aspek yang berubah karena adanya teknologi. Nah, untuk aspek lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, terima kasih untuk Tasya. Jadi
Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih kehidupan masyarakat masa kini yang terpengaruh oleh globalisasi. Jadi banyak sekali kehidupan masyarakat yang sekarang sudah mulai semakin mengikuti zaman. Oleh karena itu, globalisasi itu sudah mulai masuk dalam berbagai aspek seperti ada akses informasi, komunikasi, dalam bidang pendidikan juga, dan ada juga pekerjaan, maupun belanja dan dalam dunia hiburan. Nah, untuk itu, dalam kehidupan masyarakat yang mengenai akses informasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai sumber dalam hitungan detik. Ini meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang isu global. Nah, dengan adanya globalisasi masa kini, akhirnya masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai wilayah maupun daerah negara gitu dengan mudah dengan hanya menggunakan handphone atau internet gitu. Nah, untuk yang kedua, perkembangan zaman atau globalisasi dalam aspek komunikasi juga sangat berpengaruh besar. Seperti media sosial dan aplikasi pesan instan memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan mudah, meski seringkali mengurangi interaksi tatap muka. Nah, dulu seperti yang tadi udah diucapkan sama Tasya, kalau seperti kita ngobrol atau bertemu dengan seseorang itu harus bertatap muka secara langsung. Nah, kalau sekarang semakin berkembangnya zaman, kita nggak perlu hal itu lagi. Jadi kita hanya menggunakan handphone saja, kita sudah bisa berkomunikasi dengan mereka walaupun dari jarak yang jauh. Hanya dengan perkembangan zaman yaitu seperti telepon, handphone, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ada dari aspek pendidikan. Nah, contohnya itu seperti e-learning dan platform pendidikan online membuat pendidikan lebih mudah diakses tetapi juga menuntut disiplin diri yang tinggi. Nah, jadi dalam bidang pendidikan itu sendiri yang dulunya sering menggunakan buku saja, menggunakan kamus saja, sekarang jauh lebih mudah diakses yaitu dengan hanya mendownload aplikasi di internet seperti mungkin buku online atau website online dan bisa juga seperti ujian dengan hanya menggunakan web gitu, web dari sekolah seperti itu. Jadi tanpa menggunakan kertas lagi. Nah, selain itu dengan perkembangannya zaman seperti sekarang ini apa sih pendidikan mata pelajaran itu bisa memanfaatkan e-learning itu sendiri untuk sebagai Sumber belajar sumber belajar siswa dan biar nggak monoton gitu belajarnya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi masa kini yang semakin berkembang dalam dunia pendidikan. Nah, setelah itu yang keempat juga ada dalam aspek pekerjaan. Nah, banyak orang kini bekerja secara remote, memberikan fleksibilitas namun juga tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi banyak sekali yang dulunya orang bekerja setiap hari atau setiap waktu, kita sekarang bisa memudahkan para pekerja di pabrik atau di supermarket bahkan hanya menggunakan robot saja atau bantuan AI. Dengan begitu tenaga manusia itu nggak gampang cepat lelah atau nggak mudah capek gitulah intinya kalau misalnya bisa tergantikan oleh robot, karena kan semakin berkembangnya zaman juga semakin canggih alat-alat elektronik masa kini ya, jadi gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada dalam aspek berbelanja. Nah, pasti masyarakat di Indonesia terutama itu suka sekali dengan check out atau dengan e-commerce masa kini yang menjual berbagai macam produk. Nah, kini dengan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang karena adanya globalisasi, konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai produk dan layanan dari mana saja, kapan saja melalui platform e-commerce dan aplikasi mobile. Nah, seperti yang tadi saya sedikit jelaskan, kalau misalnya dengan kita berbelanja di era globalisasi masa kini, kita nggak perlu lagi buat membeli sesuatu dari tempat yang jauh lagi. Kita bisa langsung mengakses atau membeli sesuatu hanya dengan handphone saja, hanya menggunakan e-commerce aja yang
yang selama ini banyak sekali udah ditemukan di platform-platform media sosial begitu. Nah, terus selanjutnya yang terakhir, kehidupan masyarakat yang mempengaruhi globalisasi juga ada dalam aspek hiburan, sorry. Akses mudah ke berbagai aplikasi hiburan seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain yang menawarkan konten beragam, interaktivitas melalui game online dan media sosial memperkaya pengalaman pengguna. Nah, dengan selain itu juga aspek globalisasi juga mempengaruhi bidang hiburan seperti YouTube. Oh iya, maaf. Ya, digitalisasi. Nah, dalam dunia, dalam aspek kehiburan, nah itu bisa apa ya, dengan begitu kita sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai masyarakat masa kini juga bisa eh, apa ya, kita juga bisa mengakses hiburan-hiburan hanya menggunakan handphone, seperti kita bisa melihat video di YouTube, iya, lihat film di suatu platform media sosial gitu dengan mudah tanpa harus jauh-jauh ke tempat misalnya bioskop. Jadi kita bisa menonton lewat rumah sebagai hiburan orang-orang gitu kan. Nah, selain itu juga dengan banyaknya game masa kini, ya game masa kini akhirnya bisa menambah kreativitas penduduk atau masyarakat Indonesia. Akhirnya mereka bisa berkreasi untuk saling mengedukasi lah, buat misalnya mereka udah belajar, udah pro, terus mereka juga bisa mengajarkan dengan membuat YouTube, dengan membuat video sebagai penghasilan dan juga sebagai apa ya, sebagai bentuk perkembangan zaman lah gitu. Pekerjaan dari Ya, rumah. pekerjaan dari rumah juga bisa gitu, hanya diakses melalui handphone, melalui platform media sosial begitu. Nah, nah sudah sekian dari PowerPoint yang sudah penjelasan yang sudah kami sampaikan. Apakah di antara kalian ada yang ingin ditanyakan sebelum kita Permisi, izin bertanya, silakan? bagaimana peran pendidikan dalam mempersiapkan masyarakat untuk beradaptasi dengan era digital? Jadi pertanyaannya, bagaimana peran pendidikan untuk menghadapi masyarakat di era digital? Itu pertanyaannya, bagaimana peran pendidikan dalam mempersiapkan masyarakat untuk beradaptasi dengan era digital? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Nisa Nala. Saya akan menjawab. Semoga puas dengan jawabannya ya. Jadi, pendidikan bisa mengajarkan masyarakat tentang teknologi, tentang perkembangan teknologi melalui seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Tita, melalui pembelajaran dari buku online atau aplikasi-aplikasi yang aplikasi-aplikasi yang mendukung dalam pembelajaran dan juga bisa menerapkan itu literasi online. Sebentar. Terus habis itu dari itu semua murid bisa belajar ya. Iya, bisa dengan mudah mengakses bidang pendidikan seperti itu. Jadi melalui pendidikan kita bisa mengajarkan masyarakat tentang bagaimana menggunakan teknologi atau memanfaatkan teknologi dengan baik. Karena semua itu dampak ya, entah dampak negatif, entah dampak positif. Semua itu tergantung oleh SDM masing-masing. Bagaimana cara mereka menyikapi perkembangan tersebut. Jadi, peran pendidikan sangat diperlukan untuk menerapkan sebuah perubahan sosial atau perubahan teknologi atau semacamnya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Apa sudah puas dengan jawabannya? Iya, puas. Baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya. Ya, Menurut kalian,
bagaimana digitalisasi itu mempengaruhi budaya yang sudah ada pada masyarakat. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya, Afina Khairunisa. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Afina. Nah, menurut saya sendiri, digitalisasi mempengaruhi budaya masyarakat dengan mempercepat penyebaran informasi dan memudahkan interaksi antar individu. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sekarang kan sudah nggak perlu tatap muka lagi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan begitu, kita dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai daerah, apalagi negara ya. Nah, dengan begitu kita juga bisa mengambil informasi-informasi dari negara lain ataupun dari daerah lain, dan juga bisa interaksi dengan individu-individu yang berada di berbagai daerah juga. Nah, hal ini dapat mengubah cara orang berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengakses budaya. Karena berkembangnya zaman, dengan kita mudah mengakses informasi atau berkomunikasi dengan orang, kita juga pasti dapat memotivasi kita lah intinya. Memotivasi kita dengan mengubah entah itu cara berkomunikasi kita atau berkolaborasi dan mengakses budaya-budaya yang ada di luaran sana begitu. Di satu sisi, digitalisasi dapat melestarikan tradisi melalui platform online, jadi bisa kayak kita menyebarkan budaya yang ada di daerah kita untuk diperkenalkan ke daerah lain ataupun ke negara lain juga bisa. Tetapi di sisi lain juga dapat menyebabkan homogenisasi budaya dan hilangnya nilai-nilai lokal karena masuknya budaya-budaya asing yang mungkin nggak semua orang bisa menyerap lah, nggak semua orang bisa menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke kehidupannya mereka gitu. Nah, perubahan ini menciptakan tantangan dan peluang baru dalam mempertahankan identitas budaya. Jadi ini ada positif dan dampak negatifnya juga seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengolah ataupun menerima informasi dari budaya lain dengan menyaring yang baik dan membuang hal-hal yang buruk. Apalagi berita sekarang sering berita hoax. Jadi tidak boleh langsung percaya dengan begitu saja. Jadi harus dianalisis terlebih dahulu. Ya, tuh. Sudah? Apakah puas dengan jawabannya, Vina? Iya, sudah puas. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kalau seperti itu penjelasan materi kita akhiri dan kita akan kembalikan kepada host kita, yaitu Reni Sabita. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau tadi penjelasan kita kurang jelas atau kurang dimengerti. Diakhiri. Baik, mari saya kembalikan ke Reni ya. Wah, terima kasih kepada para pemateri. Sekian pertemuan Zoom hari ini. Semoga pertemuan Zoom kali ini memberikan pembelajaran baru dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.